Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan selama-lamanya, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saya ulangi sekali lagi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Tidak satu pun itu yang bisa menghambat kita kembali kepada Bapa melalui kematian jasmani. Karena apa? Bapa pencipta kita terlalu sayang dengan kita. Dia mau kita saatnya kita harus kembali kepada Bapa. Ada saatnya kita kembali kepada pencipta kita. Hal yang pertama yang harus kita pahami, gak ada satupun dalam dunia ini yang bisa melewatkan dengan kekayaan, dengan upaya apapun juga, tidak mungkin bisa menghindari yang disebut dengan kematian jasmani. Perkara yang tak dapat ku mengerti, kehidupan ini satu perkara ada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah
hadapi, tak akan enak dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sama Allah. Kita pujikan sekali lagi. Hanya perkara yang ku harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, jika sesuatu akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan enak dibiarkannya. Ku bergumul sendiri tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan enak dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Pada kesempatan ini kita akan sharing firman Tuhan sedikit untuk kita bisa dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan untuk saudara. Berbahagialah kita yang ada sekitar firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini dikatakan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di Betania. Kita lihat bahwa sebenarnya ayat ini adalah ayat yang cukup polemik ya. Mungkin bagi orang yang di luar Kristen, bagi orang yang di luar Kristus, mungkin heran melihat ayat ini, dan ayat ini sempat diperdebatkan oleh beberapa ahli begitu ya, yang di luar kekristenan. Bagaimana mungkin dia hidup walaupun sudah mati begitu ya. Ini sesuatu yang sangat sulit ya diterima oleh nalar. Sulit diterima oleh pikiran kita sebagai orang-orang yang di luar Kristen. Tetapi saya mau katakan satu hal yang penting pada siang hari ini. Bahwa sebenarnya kalau bagi kekristenan hal ayat ini sudah kita terima dan kita final begitu ya. Karena apa? Ada dasar kekristenan yang harus kita tahu Bapak Ibu. Bahwa kematian di kekristenan itu ada dua. Kematian secara jasmani, ya perhatikan baik-baik. Kematian secara jasmani, ya di sini terbaring beliau Bapak Bambang, salah satu senior saya pernah sekolah di tempat lembaga yang beliau pimpin, dan beberapa kali saya ikut dengan beliau. Dan saya mau katakan, ini adalah kematian jasmani. Di dalam kekristenan ada dua. Yang kedua, kematian yang ada di dalam kekristenan adalah kematian kekal. Nah, ini yang harus kita tahu. Demikian juga dengan hidup. Ada hidup yang secara jasmani yang saat ini kita alami, Bapak Ibu. Yang saat ini kita sedang menikmatinya sekarang ini, walaupun tidak lama. Ini adalah hidup secara jasmani. Tapi ada kehidupan yang kedua. Jangan lupa, ini yang tidak boleh diabaikan, yang sifatnya kekal. Hidup yang
kekal, yaitu ketika nanti kita ada di surga bersama dengan Bapa di surga. Jadi pilihan kalau di dalam kekristenan ya berbeda dengan orang-orang dunia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau kita melihat bahwa saudara yang kita kasih saat ini meninggal, artinya apa? Dia mengalami kematian yang pertama. Tapi kita akan tahu bahwa ada kehidupan kekal yang akan diterima oleh almarhum. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat ini kita jelas. Saya coba untuk menguraikan ada 3 hal yang harus kita perlu tahu pada saat ini. Sebagai orang-orang yang masih hidup, sebagai orang yang masih dalam dunia ini. Hal yang pertama yang harus kita tahu Bapak Ibu, bahwa setiap manusia, setiap kita, pasti kita mengalami apa yang disebut dengan kematian jasmani. Setuju ya? Nggak ada di sini yang mau hidup selama-lamanya. Enggak. Maupun yang nggak bisa begitu ya. Saya teringat ada satu Perdana Menteri Cina ya, Deng Xiaoping. Beliau punya, sudah almarhum sekarang. Beliau kalau nggak salah punya pemikiran mengatakan dalam sebuah jurnalnya, dia mengatakan dia tidak akan mati sebelum dia melihat Hong Kong kembali kepada China, begitu ya. Saat itu Hong Kong dan China terlepas karena Hong Kong adalah jajahan dari Inggris, terlepas. Oleh sebab itu dia berupaya, dia tidak mau mati, dia tidak mau meninggal, dia tidak mau dipanggil Tuhan sebelum Hong Kong itu kembali ke China. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Upaya kesehatan sudah dilakukan, kurang apa begitu ya. Semua uang ada di situ, kesehatan dokter terbaik ada di China, orang pintar semuanya ada di China. Gak ada satupun yang bisa selamatkan. Dan akhirnya harus mati sebelum melihat. Ya walaupun akhirnya Hong Kong kembali ke China, tapi beliau tidak melihatnya. Saya mau katakan banyak upaya oleh dunia yang sedang dilakukan supaya mereka tetap bertahan hidup. Tapi saya mau katakan kita bangun rumah tinggi-tinggi, kita bangun sosial ekonomi kita dengan baik, kita bangun asuransi kita dengan baik, sehingga kalau kita berobat kita bisa ke luar negeri. Ya, di sini jelas kalau kita lihat ayat yang Yesus mengatakan pada Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini satu deklarasi Bapak Ibu. Dia mengatakan kepada dunia. Ini kalau di Alkitab yang rainbow, itu warnanya merah. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan dengan jelas di depan orang banyak, di depan murid-muridnya. Dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesuslah kebangkitan dan hidup. Dia mengatakan ada kedaulatan yang Tuhan miliki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, Tuhan berdaulat bukan ketika cuma di dunia ini Bapak Ibu, tapi dia juga berdaulat ketika kita sudah dipanggil. Amin. Kita harus tahu dia memberikan sebenarnya ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Kata-kata ini mengandung pengharapan Bapak Ibu. Dia mengatakan jangan takut, jangan khawatir, aku berdaulat. Aku yang punya kuasa dalam kebangkitan dan kehidupan. Untuk apa kalian khawatir? Untuk apa kalian manusia di dunia ini kau khawatir? Ada pengharapan di dalam Yesus, satu-satunya pengharapan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat, kita menaruh pengharapan kepada dunia ini yang sia-sia. Kita berupaya keras untuk satu pengharapan di dunia ini yang sia-sia. Pernah enggak saudara berpikir, ada satu pengharapan yang di atas semuanya itu, yang bisa menjamin saudara, yaitu Yesus Kristus. Dia berdaulat dan dia mengatakan, Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Untuk apa kamu khawatir? Engkau memiliki kepastian di dalam Kristus. Saya mau katakan hal yang kedua. Saat ini, saya mau katakan, kita yang masih hidup di dalam dunia ini kesempatan saudara. Ini kesempatan kita untuk datang kepada Yesus. Ini kesempatan kita untuk tiba bersama dengan Yesus. Dan mengatakan, Tuhan, aku yang gak berdaya.
hanya Engkau yang berdaulat dalam hidupku. Kita melihat banyak tokoh-tokoh ya di dunia ya, berapa tahun ini, kurang apa saudara? Mereka ketakutan dalam menghadapi akhir-akhir hidupnya. Banyak orang ketakutan ketika menghadapi kematian. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi kan. Mereka cuma tahu kalau mereka tidak di dalam Kristus, jika mereka tidak di dalam Yesus, jika mereka mati, cuma ada satu kematian, ya kematian jasmani, dan mereka akan mengalami kematian kekal. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita diberi jaminan. Yesuslah jaminan kita. Datang kepada Yesus. Rugi apa saudara? Rugi apa Bapak Ibu sekarang jika engkau terima Yesus? Apa yang dirugikan? Tidak ada. Terima Yesus. Tuhan Yesus hanya butuh pengakuan, akulah anakmu Tuhan. Ampuni dosa-dosaku, masuklah dalam hatiku. Aku siap menjadikan engkau Tuhan dan Tuan dalam hidupku. Syaratnya cuma itu. Yesus harapan. Dan Yesuslah jawaban dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Kita mulai pelajari, jika engkau terima di dalam Yesus, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga engkau terima hidup yang kekal. Nah, kehidupan yang kedua. Jadi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Keputusan saat ini, jika engkau percaya Tuhan Yesus pada saat ini, itu dampaknya pada kehidupan kekal. Mungkin saat ini engkau masih bisa mengalami kematian fisik, tapi kita tidak perlu takut lagi kematian jasmani. Sebab kita punya jaminan, KTP kita sudah berubah Bapak Ibu. KTP kita bukan lagi, kita hidup di dunia. Contoh, saya dulu waktu belum di rumah yang sekarang, KTP saya masih yang lama, jadi terlambat KTP-nya. Tapi saya sudah penduduk baru ya di situ. Jadi ketika saya pindah, ya, saya punya status. Ketika KTP saya berubah, artinya apa? Mungkin saya masih tinggal ya di rumah yang lama, saya masih bisa pulang pergi dengan rumah orang tua saya. Tapi status saya sebagai KTP di rumah yang baru. Demikian dengan kita. Kita punya jaminan bahwa kita memiliki Kristus. Dan itu jaminan itu kekal. Yang terakhir, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Mati selama-lamanya bukan kematian fisik, tapi kematian kekal. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa asli, ayat ini sudah tidak polemik sebenarnya. Kalau dalam bahasa Yunani jelas ada perbedaan antara kematian kekal dan kematian fisik. Jadi kalau saudara melihat ada jaminan, kapan lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Jika engkau saat ini belum punya Yesus dalam hidupmu, saya mau katakan, terima Yesus. Inilah jalan satu-satunya. Ada jaminan, ada kepastian di dalam Kristus. Saya ya tidak tahu berapa lama kita bisa hidup bersama lagi. Mungkin saat ini kita ketemu, kita ya tidak tahu sampai kapan lagi kita bisa ketemu. Tapi yang harus kita tahu, Yesus yang menjadi jaminan kita. Jaminan dunia sia-sia, tapi Yesuslah jaminan yang kekal. Saya undang semuanya bagi berdiri, kita akan doa. Itu firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu sudah dibentangkan. Kami percaya firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman mampu untuk mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Terus urapi kami Tuhan. Biarlah kami juga memiliki penghiburan yang pasti. Bahwa penghiburan kami adalah orang-orang yang siap untuk dimuliakan. Kami tidak mati secara kekal. Kami mungkin mati secara jasmani, tapi kami percaya kami punya kehidupan kekal di dalam Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan akhiri ibadah penutupan peti pada siang hari ini. Kami percaya setiap yang hadir saat ini kembali dihiburkan,
terus dihiburkan. Keluarga hadetolat, kerabat, sahabat, siapapun yang hadir di tempat ini yang mereka mengalami duka cita yang dalam, kembali dihiburkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohon berkat untuk setiap kami semua. Kiranya anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, mujizat pengharapan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siang Ibu Bapak sekalian, pertama-tama saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian guna ikut pada prosesi tutup peti orang tua kami, yaitu Bambang Wirianto. Saya ucapkan permohonan maaf juga kalau ada kekurangan yang sudah kami buat, dan mohon maaf untuk almarhum mungkin secara sengaja atau tidak sengaja pernah membuat Ibu Bapak sekalian tersakiti atau kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Saya mohon doanya untuk kelancaran Bapak atau orang tua kami dalam prosesi sampai nanti ke pemakaman. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Pendeta sudah bersedia hadir untuk memandu prosesi tutup peti dari orang tua kami, yaitu Bapak Bambang Wirianto. Sekali lagi, Bu Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Terima kasih.
yang selalu menolong. Tuhan kita, Dia selalu menjaga, melindungi kehidupan kita. Bahkan Tuhan kita, Dialah sumber penghiburan satu-satunya. Dia yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, terlebih khusus buat keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, Bapa, Opa yang terkasih. Mari kita angkat pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal katakan, musim akan selalu berganti, selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia
seumur hidupku. Mendengarkan firman Tuhan, jadi saya mengajak kita yang bawa Alkitab, entahkah itu Alkitab manual atau Alkitab elektronik yang ada di HP, sama-sama kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 dan 28. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27-28. Firman Tuhan berkata demikian, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Amin. Firman Tuhan. Dia akan berikan yang namanya hidup yang kekal. Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung, Dia menjanjikan, bahkan Dia menjamin bahwa Dia akan berikan hidup yang kekal bagi setiap domba gembalaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini atau beberapa hari yang lalu kita sudah melihat bagaimana otoritas Tuhan terjadi bagi keluarga besar almarhum Pak Bambang Irianto, baik istri, anak-anak, bahkan cucu. Ya, dimana memang sudah tiba di fase sebuah kehidupan yang memang kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mungkin kita yang hadir sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai handetolan, hari ini kita datang sebagai pengantar, ya. Nanti kita akan datang sebagai pengantar, tapi suatu waktu, suatu ketika nanti kita juga akan mengalami fase di mana kita juga akan diantar seperti almarhum. Ini adalah siklus yang memang harus terjadi. Kalau berbicara soal kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian ini sesuatu yang pasti, ya. Siapa saja bisa mengalami. Kematian itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Entahkah sudah usia lanjut, entahkah masih muda, entahkah mungkin masih bayi. Kematian itu pasti terjadi. Tentunya Tuhan yang mengetahui caranya, ya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena bencana alam dan sebagainya. Cuma Tuhan yang tahu. Dan satu hal yang pasti adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa kematian, manusia suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kematian itu bisa datang kapan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa kita ini sebagai domba gembalaannya Tuhan, sebagai gembalaan Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada saja yang mau merampas kita, yang mau menjauhkan kita dari Tuhan, supaya kita tidak menikmati hidup yang kekal. Karena tidak semua manusia akan mengalami hidup yang kekal, ya. Tidak semua manusia yang akan mengalami hidup yang kekal. Alkitab mengajarkan, dan saya percaya kita semua hafal ayat itu, ya. Siapa kira-kira yang mengalami hidup yang kekal? Yohanes pasal 3 ayat 16, yang hafal kita sebutkan sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ternyata orang yang akan mengalami hidup yang kekal adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung. Ini jaminan Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan mengalami kehidupan yang kekal. Saudara, alangkah indah dan alangkah baiknya kalau kita itu punya jaminan. Kita punya jaminan, itu hatinya tenang.
Bahkan sebagai gembala agung, bukan dia menjamin kita itu hidup di surga nanti saja, kita juga dijamin selama kita ada di dunia. Ada ayat yang sangat terkenal dan saya percaya kita semua sangat familiar dengan ayat ini. Mazmur 23 ayat 1 katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia menuntun aku ke air yang tenang. Itu berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan sebagai gembala agung, Dia mengerti kebutuhan kita selama kita di dunia. Dia akan pelihara kita, Dia akan beri kita makan, Dia akan jamin kehidupan kita selama kita ada di dunia, karena Dia adalah gembala yang baik. Yang selanjutnya apa? Bukan cuma mendengar. Ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi bukan cuma dengar, tapi harus ikut. Kalau cuma dengar tidak cukup, harus ikut. Artinya ada begitu banyak ternyata orang yang sudah dengar firman, ya. Ada banyak orang yang dengar firman, tahu firman, tapi ternyata tidak mau ngikut, tidak mau lakukan firman. Karena kalau kita tidak ikuti, bagaimana mungkin, ya, kita mengalami yang namanya jaminan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang tua kadang-kadang juga kalau kita ngomong sama anak-anak kita, ya, anak-anak kita sering kali dengar tapi jawabnya gimana? Iya, iya kan? Nak, kerjakan itu, iya. Cuma gitu toh, tapi ternyata tidak dikerjakan. Ya. Ayo yang masih jadi anak-anak ya, yang merasa sering kali begitu dengan orang tuanya. Satu saat nanti kalian juga akan menjadi orang tua. Seringkali anak-anak kalau kita kasih tahu, ayo kerjakan ini, iya, tapi tidak dikerjakan. Kita, ayo kerjakan, mulai agak nadanya agak kasar, iya, kan gitu ya. Waduh, rasanya hati orang tua itu gimana gitu kalau ada anak-anak seperti itu. Tuhan juga ternyata seringkali ngomong sama kita, tapi kita juga seperti itu sama Tuhan. Iya Tuhan, gampang Tuhan, aku mau setia, aku mau percaya Engkau. Iya Tuhan. Tuhan mau supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang nurut, yang mau ngikut Tuhan. Supaya kehidupan kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan betul-betul kita akan mengalami yang namanya jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Karena itu jaminannya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku bahwa di rumah Bapakku banyak tempat. Dan di mana aku tinggal itu, kata Yesus, di situ pun kamu akan tinggal. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita percaya, kita dengar firman, kita lakukan firman, maka kita akan mengalami jaminan bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Iman kita bersama bahwa kita akan nanti bertemu dengan almarhum Pak Bambang Irianto, keluarga dan kita semua. Makanya kita satukan iman kita. Kita mau masuk di dalam domba penggembalaannya Tuhan dengan cara percaya kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehati Tuhan kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu untuk firman-Mu yang sudah membekali kami, yang sudah memberkati setiap kami. Dan sehati juga kami bersama dengan keluarga, kami mengakui Tuhan bahwa indah rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun barusan terjadi perpisahan, tapi kami beriman dan kami tetap percaya bahwa perpisahan kami adalah sementara. Karena suatu saat nanti kami akan juga bertemu. Kami akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami kasihi. Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang akan memampukan kami untuk terus berjalan, untuk terus beraktivitas, untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama Tuhan beri kami kesempatan untuk masih ada di dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga, untuk semua yang ditinggalkan, kekuatan, penghiburan, pengharapan yang dari Tuhan nyata atas kehidupan kami semua.
Kami percaya Tuhan juga akan menuntun kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera, penuh ketenangan bersama Tuhan, sampai semua rencana indah Tuhan terlaksana sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah penghiburan malam hari ini. Kami percaya semua kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk besok, rencana ibadah pemberangkatan, bahkan ibadah pemakaman sampai pada pemakaman. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kau akan memberkati, baik semua akan melayani, semua yang akan hadir, bahkan semua keluarga. Kami semua ada dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Pada akhirnya malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah penghiburan dengan sukacita, sambil kami akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hati dan kita akan sama-sama terima berkat yang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sukacita, kekuatan, penghiburan, persekutuan, bahkan urapan Roh Kudus akan menyertai kita, akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga, bahkan semua para handai tolan yang sudah hadir bersama-sama pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan perjalanan pemberangkatan jenazah. Dan ayat firman Tuhan yang saya ambil hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16 ya. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian,
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan Tuhan lewat seorang rasul yang bernama Paulus kepada jemaat di Efesus, yang juga tentunya bagi kita semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang nurut firman Tuhan, dia adalah orang yang bijak, ya. Kita semua tahu kalau kita pernah baca Alkitab, ya, di dalam Injil Matius mengatakan orang yang bijak adalah mereka yang mendirikan rumah di atas batu. Karena kalau didirikan di atas batu, itu akan menjadi bangunan yang kuat. Bangunan yang kokoh, yang ketika diterpa badai, diterpa angin, bangunan itu akan kuat. Tapi kalau didirikan di atas pasir atau orang yang tidak bijak, bangunan itu akan gampang roboh, bangunan itu akan gampang goyah. Kaitannya dengan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Supaya itu juga akan menentukan kita akan bertumbuh di dalam iman kita, yang akan terus menuntun kita kepada janji Tuhan, yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal seperti firman Tuhan kita tadi malam. Ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Makanya Alkitab mau mengajarkan kita supaya hari-hari yang kita jalani hari ini adalah hari-hari yang harus kita jalani dengan maksimal. Pergunakan waktu yang ada. Pakai waktu-waktu ini untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, baik untuk kehidupan kita hari ini maupun kehidupan kita di akhir nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena saya percaya kita semua punya keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan yang lain setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Dan justru kehidupan di dunia ini Alkitab mengajarkan cuma sementara. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sesudah kematian. Karena itu akan mengalami yang namanya kehidupan yang kekal. Tapi cuma ada dua pilihan. Kekal di surga atau kekal di neraka. Nah, orang yang bijak yang akan mengalami hidup kekal, firman Tuhan bilang tadi malam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia yang akan mengalami hidup kekal. Nah, kalau kita bijak dan kita sudah mengerti kebenaran ini, artinya kita harus betul-betul percaya kepada Yesus supaya kita punya kehidupan yang kekal dan kita mengalami yang namanya jaminan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian jadi anak Tuhan. Saya bersyukur jadi orang Kristen, karena saya sudah dijamin oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang mendengar, ada begitu banyak orang mengerti firman, tapi tidak mau melakukan. Tapi saya beriman bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang beriman, yang bijaksana, yang mau mendengar firman dan mau melakukannya. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, waktu adalah kesempatan kita untuk terus membangun hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Waktu adalah kesempatan kita juga untuk memperbaiki diri, untuk memproses diri kita supaya semakin hari semakin kita berkenan sama Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang berdosa, kita adalah manusia yang terbatas, yang seringkali juga tanpa kita sadari, bahkan mungkin kita sadari, kita juga berbuat dosa, kita berbuat pelanggaran. Makanya waktu yang ada hari ini Tuhan kasih kita kesempatan kalau kita masih hidup, waktu untuk memperbaiki diri, waktu untuk meluruskan yang bengkok, waktu untuk membersihkan yang kotor. Atau mungkin kita belum punya jaminan, kita belum punya juru selamat. Mari yakinkan, pastikan bahwa kita punya Yesus. Waktu yang ada kita punya Yesus, kita bertemu dengan Yesus dan kita jadikan dia Tuhan dan juru selamat, dan kita akan memiliki jaminan untuk menikmati surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya Alkitab mengajarkan pergunakan waktu yang ada. Kalau kita masih punya orang tua, pergunakan waktu yang ada untuk sayang sama orang tua, menghormati orang tua, bahagiakan orang tua.
Kalau suami masih punya istri, bahagiakan istri. Istri masih punya suami, bahagiakan suami. Orang tua masih punya anak, pergunakan waktu yang ada. Bahagiakan anak-anak kita. Saya pernah lihat Bapak Saudara sekalian, anak nangis kepada orang tuanya. Katanya begini, aduh saya belum senangkan orang tua, saya belum senangkan papa, papa sudah pergi. Waktu hidup, kenapa nggak dilakukan untuk menyenangkan orang tua? Giliran sudah terbujur kaku, baru kemudian mau menyesal. Kalau Panbers bilang itu terlambat sudah. Ya. Tuhan kasih kita kesempatan hari ini, mungkin belum giliran kita, tapi suatu saat juga kita akan kena giliran. Makanya pergunakan waktu-waktu yang ada. Poin pertama, waktu yang ada kita gunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, waktu yang kita gunakan semakin kita juga dekat dengan orang-orang yang kita kasihi. Dekat dengan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Kalau kita tahu bahwa itu kebaikan dan kita harus kerjakan, jangan ditunda-tunda, lakukan. Apalagi terhadap orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita sebagai anak terhadap orang tua, mumpung orang tua sehat, ayo senangkan orang tua kita. Mumpung orang tua masih bisa untuk menikmati, ayo kita kasih kesempatan, kita lakukan sesuatu. Jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah terlambat, kita sendiri akan menyesal. Ya memang penyesalan itu selalu datang belakangan, ya. Makanya pergunakan, maksimalkan waktu yang ada. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Kalaupun mungkin ada dosa, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan, ayo kita minta ampun. Kita mungkin masih belum berdamai dengan orang-orang di sekitar kita, kita berdamai. Jangan sampai akhirnya kemudian kita sudah dipanggil Tuhan dengan kondisi belum berdamai. Itu penyesalan itu tidak akan ada gunanya lagi. Hari ini saya percaya firman Tuhan tidak kebetulan, walaupun mungkin secara sederhana saya menyampaikan. Pergunakan waktu yang ada. Bagi kita yang belum punya Yesus, milikilah Yesus di dalam hati. Karena Yesus akan menjamin hidup kita di dunia, bahkan sampai di akhirat. Pergunakan waktu yang ada. Kalau kita mungkin masih saling menyimpan dendam, menyimpan amarah, kita lepaskan pengampunan, supaya kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita masih menyadari kita punya banyak pelanggaran, perbaiki pelanggaran. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi masih banyak pelanggaran. Maksimalkan Bapak Saudara sekalian. Sayangi orang-orang yang kita sayangi, kasihi orang-orang yang kita kasihi, senangkan mereka selagi ada kesempatan. Maka kita lihat seperti firman Tuhan katakan, kita akan jadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan mengalami pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan, bahkan akan mengalami jaminan hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi penghiburan buat keluarga, juga jadi kekuatan, juga penghiburan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kami syukuri firman-Mu Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu penunjuk arah bagi setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi pasti untuk mendatangkan kebaikan, termasuk untuk semua keluarga yang mengalami perpisahan sementara dengan Bapak terkasih almarhum Bapak Bambang Irianto. Kami percaya penghiburan yang sempurna datangnya dari Tuhan, penyertaan yang sempurna datangnya dari Engkau Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau yang akan menyertai keluarga, Engkau yang akan menyertai kami semua. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar akan meneguhkan iman kami, akan memberi kami kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sampai semua rencana indah Tuhan terlaksana sempurna dalam hidup kami. Keluarga bahkan kami semua yang sudah mendengar, kami percaya kami diberkati Tuhan,
bahkan semua juga yang sudah ikut hadir, yang semua yang sudah melayat, kami percaya kami semua juga boleh menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menuju kepada tempat krematorium. Tuhan yang akan memberkati perjalanan kami, tibakan di tempat dengan selamat, dan kami terus akan melanjutkan acara di krematorium dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah pemberangkatan jenazah pada pagi hari ini sambil kami semua terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pulang sambil bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan, sukacita, persekutuan, bahkan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita telah selesai dan kita akan persiapan untuk berangkat ke krematorium. Ibu Bapak sekalian, perkenankan saya mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama. Juga kepada Pendeta Edward bersama keluarga, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami untuk memberikan pemberkatan mulai kemarin sampai sekarang ini. Sebelumnya saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Bapak sekalian yang selama ini telah berhubungan dengan almarhum Bapak Bambang Wirianto. Mungkin semasa hidup Bapak Bambang Wirianto pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga kami mohon juga doa untuk almarhum Bapak Bambang Irianto. Mungkin Ibu Bapak bisa mendoakan agar Bapak Bambang Irianto bisa beristirahat dengan damai di surga bersama Yesus Kristus. Saya juga terakhir mengucapkan terima kasih kepada Cik Nini yang sudah membantu kami selama ini dari pihak Karara. Berlangsungnya acara mulai dari awal sampai hari ini. Jadi sebentar lagi kami akan berangkat, jenazah akan diberangkatkan ke Eka Praya. Mungkin bagi Ibu Bapak yang ingin ikut juga, nanti bisa iring-iringan di belakang mobil jenazah gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Juga tidak lupa Kowat, terima kasih juga atas dukungannya. Sekali lagi Bu Bapak, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada yang kurang berkenan selama ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Cik Nini.
Berkatilah firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, bahkan untuk terus membawa hidup kami semakin berkenan dan menjadi berkat. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama sudah ada di tempat ini. Ini adalah tempat kita mengantar, di tempat terakhir. Kita bisa mengantar yang kekasih ayah, kemudian suami, mertua, atau saudara kita yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Firman Tuhan mengatakan dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi firman Tuhan menegaskan kembali bagi setiap kita yang ada pada siang hari ini bahwa pada dasarnya kita manusia adalah terbuat dari tanah atau debu, khususnya laki-laki, ya. Memang laki-laki dibuat dari tanah menurut Alkitab, sedangkan perempuan terbuat dari tulang. Makanya lebih kuat perempuan daripada laki katanya, ya. Karena perempuan penolong lebih kuat. Tanah itu akan kembali kepada tanah, yaitu fisik kita, tapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Biarlah roh kita benar-benar kembali kepada Tuhan untuk menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Jalan satu-satunya untuk kita mengalami kekekalan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan hidup kita akan kembali kepada Tuhan, roh kita akan kembali kepada Tuhan, karena kita semua punya keyakinan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita, biar akan terus terngiang-ngiang di hati dan pikiran kita, supaya kita betul-betul senantiasa terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita akan masuk di dalam proses perabuan. Oh, ini sudah ada pasir ya. Sebagai hamba Allah, saya memakamkan, menguburkan, memperabukan engkau, Bambang Irianto, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu akan kembali menjadi debu, tapi rohmu akan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi semua keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu. Kami keluarga handai tolan, kami yang ditinggalkan. Engkau Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Engkau Tuhan yang akan memberi kekuatan, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami dengan damai sejahtera. Segala teladan yang baik, segala contoh-contoh yang baik dari almarhum, biar senantiasa memberkati, menjadi inspirasi juga buat keluarga dan semua handai tolan. Saat ini kami sudah menghantar jenazah almarhum Bambang Irianto. Engkau Tuhan yang akan menerima rohnya, dan biarlah tubuhnya kembali menjadi debu. Tidak ada manifestasi apapun yang akan mengganggu kuasa roh-roh jahat atau apapun, roh-roh kuasa kegelapan yang menyerupai. Kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, sukacita dan penghiburan menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan akhiri dan kita akan berdoa untuk berkat. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Saya akan menutup di dalam doa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menuntun, memberkati mulai dari ibadah, tutup peti, bahkan ibadah penghiburan, sampai hari ini ibadah pemakaman dan perabuan. Engkau sudah tolong, Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya sukacita penghiburan dari Tuhan menjadi milik keluarga, milik kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah hadir. Kami berdoa biar turunlah juga berkat Tuhan. Semua yang sudah ikut berpartisipasi, yang sudah melayat atau apapun yang sudah dilakukan, kami percaya berkat Tuhan akan membalas semuanya. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah sambil kami terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan jaminan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kekuatan, sukacita, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.